Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dari program studi manajemen dengan NPM 021124257. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat yang berjudul Dari Emas ke Bitcoin, Revolusi Uang di Era Tanpa Kepercayaan. Yang pertama yaitu sebuah revolusi dimulai. Nah, bayangkan kalau saya bilang uang yang kalian pegang sekarang sebenarnya bukan hasil kemajuan, tapi hasil kompromi dari sistem yang cacat. Setiap zaman punya caranya sendiri buat nyimpen nilai. Dulu barter, terus emas, lalu uang kertas, dan sekarang dunia mulai beralih ke uang digital. Tapi yang menarik, semua itu bukan sekedar soal ekonomi. Ini soal kepercayaan. Karena setiap kali manusia kehilangan kepercayaan pada satu sistem, mereka bakal bikin sistem baru yang lebih adil. Nah, perjalanan kali ini adalah cerita tentang gimana kepercayaan itu hancur, lalu lahir kembali dalam bentuk yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan semuanya berawal dari sesuatu yang berkilau, yaitu emas. Lanjut, di sini era gold standard. Nah, zaman dulu emas adalah simbol kekayaan sejati. Orang percaya sama emas karena langka, tahan lama, dan bisa diakui dimanapun di dunia. Kalau kalian punya emas, kalian benar-benar punya nilai. Karena emas nggak bisa dicetak seenaknya, nggak bisa dimanipulasi. Tapi masalahnya, dunia modern makin kompleks, transaksi makin banyak, jarak makin jauh, dan emas itu berat, susah dibawa, dan nggak fleksibel buat sistem global. Akhirnya, munculnya ide, daripada bawa emas, gimana kalau kita ganti dengan kertas yang nilainya dijamin emas? Nah, konsep ini dikenal sebagai gold standard, dan disinilah uang kertas mulai lahir. Di sini, lanjut dari emas ke fiat money. Nah, pada tahun 1971, Amerika Serikat lewat Presiden Richard Nixon resmi ninggalin sistem emas. Artinya uang dolar nggak lagi dijamin sama emas, tapi hanya berdasarkan kepercayaan pada pemerintah. Inilah asal mula fiat money, uang yang nilainya cuma karena kata negara begitu. Masalahnya, kalau nilai uang ditentukan manusia, berarti manusia juga mainin sistemnya. Pemerintahan bisa cetak uang tanpa batas, bank bisa main bunga seenaknya, dan inflasi jadi hal normal yang kita semua harus terima. Kalian kerja keras tiap hari, tapi harga barang naik terus. Nilai uang turun, sementara yang punya akses ke sistem finansial tetap di atas. Dari situ muncul krisis kepercayaan. Dan orang-orang sadar mungkin sistem ini udah rusak dari akarnya. Nah, di sini lanjut krisis kepercayaan. Dunia udah sering jatuh karena ulah sistemnya sendiri. Tahun 1998, Asia krisis. Tahun 2008, Amerika runtuh gara-gara gelembung finansial. Polanya selalu sama. Bank ambil risiko besar, pemerintah boikot, rakyat nanggung akibatnya. Semua orang mulai sadar, kita hidup dalam sistem yang bilang percaya sama kami. Tapi tiap kali kita krisis, justru sistem itulah yang bikin kita rugi. Dan di titik itu, ide tentang uang digital mulai muncul di berbagai forum online. Orang-orang mulai mikir, gimana kalau ada sistem keuangan yang enggak dikontrol sama siapapun. Tapi belum ada yang berhasil, sampai akhirnya seseorang muncul dengan identitas misterius dan satu ide yang mengubah segalanya. Nah, lanjut, cikal bakal uang digital. Sebelum Bitcoin, udah ada banyak upaya yang bikin uang digital, yaitu e-gold, Hashcash, B-Money, BitGold. Konsepnya mirip, tapi semuanya gagal. Gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena masih ada titik pusat kekuasaannya. Selalu ada pihak yang bisa dimatikan servernya, ditutup pemerintah, atau dikontrol lembaga tertentu. Uang digital tanpa penguasa kayak hal mustahil, karena selama ini kita terbiasa percaya sama instansi, bukan sama kode. Tapi 2008 jika titik balik, dunia baru aja dihantam krisis global. Banyak orang kehilangan rumah dan kerjaan gara-gara keserakahan sistem perbankan. Di saat kepercayaan runtuh, seseorang bernama Satoshi Nakamoto ngepost 9 dokumen
ngepost dokumen 9 halaman yang isinya solusi atas semua itu. Di sini muncullah Satoshi Nakamoto. White paper itu berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Isinya sederhana tapi revolusioner. Sistem uang tanpa pihak ketiga. Kalian nggak butuh bank buat kirim uang ke siapapun, dimanapun, kapanpun. Semua transaksi diverifikasi oleh jaringan komputer global tanpa ada otoritas pusat. Dan yang paling keren, semua orang bisa lihat transaksinya, tapi nggak bisa ubah datanya. Saat itu banyak yang ngeremehin, tapi bagi semua orang itu bukan cuma inovasi, ini perlawanan. Bitcoin lahir bukan untuk kaya, tapi untuk ngambil balik kontrol dari sistem yang korup. Nah, prinsip revolusi desentralisasi. Bitcoin berjalan lewat blockchain, buku besar digital yang disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap kali kalian kirim Bitcoin, semua komputer itu sepakat buat validasi transaksi kalian. Artinya, nggak ada satupun entitas yang bisa bohong atau main curang. Ini yang disebut trustless system, sistem tanpa kepercayaan personal, karena yang dipercaya cuma algoritma dan konsensus. Nggak ada bank, nggak ada negara, hanya jaringan orang-orang yang saling menjaga sistem agar tetap jujur. Dan disinilah Bitcoin ngebalik logika uang selama ribuan tahun. Di sini ada dampak Bitcoin ke dunia. Dari sebuah ide kecil di forum anonim, Bitcoin sekarang jadi fenomena global. Ribuan mata uang digital baru bermunculan, pemerintah mulai panik, bank mulai riset, dan generasi muda mulai sadar. Kita nggak butuh izin siapapun buat punya uang kita sendiri. Nah, dari Bitcoin lahirnya konsep Web3, DeFi, dan NFT. Semuanya berakar dari semangat desentralisasi. Bitcoin ngebuka mata uang dunia bahwa uang bisa punya sistem tanpa bos. Tapi seperti semua revolusi, nggak ada yang datang tanpa konsekuensi. Sini ada kritik dan realita. Nah, banyak yang bilang Bitcoin cuma spekulasi, harga bisa naik turun gila-gilaan. Ada yang bilang boros energi, bikin polusi, nggak efisien, dan itu benar sebagian besar. Tapi yang sering dilupain, ini sistem pertama yang benar-benar bebas dari kontrol. Kalian nggak bisa banned Bitcoin, kalian nggak bisa matiin sistemnya karena nggak ada satu titik pun yang bisa diserang. Jadi meskipun masih banyak kekurangan, Bitcoin udah ngasih kita sesuatu yang nggak pernah dimiliki sistem keuangan sebelumnya. Nah, di sini ada kesimpulan uang terakhir yang akan kita ciptakan. Nah, dulu kita percaya sama emas, lalu kita percaya sama pemerintah. Nah, sekarang kita mulai percaya sama kode. Bitcoin bukan cuma mata uang, dia simbol perlawanan terhadap korupsi finansial, simbol transparansi, dan simbol kebebasan. Apapun masa depannya nanti, satu hal udah jelas, Bitcoin berhasil ngebuktiin bahwa kepercayaan bisa dibangun tanpa kekuasaan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, uang nggak lagi tentang kekuasaan, tapi tentang kebebasan. Karena pada akhirnya, revolusi nggak selalu dimulai dengan senjata. Kadang cuma butuh satu baris kode dan satu orang yang berani bilang, sistem ini salah. Nah, sekian penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.